wabarakatuh. Balik lagi sama aku Salsabila Pramesti dengan NIM 23133079 yang tentunya bakal ngasih tahu ke kalian semua ya gimana keseruan di pertemuan ke-11 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Dan seperti yang telah kita ketahui ya, pada learning journal sebelumnya itu aku nyeritain kalau misalkan di pertemuan selanjutnya itu bakalan ada presentasi lagi. Dan presentasi kali ini tuh dilakukan secara online karena itu tepatnya pada hari tanggal merah ya, hari libur. Jadinya dilakukannya secara online oleh kelompok 1 lagi. Jadi kayak rolling lagi ke kelompok 1 mempresentasikan judul yang baru yang telah diberikan oleh Pak Adi. Nah, jadi kelompok 1 itu menjelaskan tentang strategi efektif dalam penyusunan penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Nah, kalian mau tahu kan gimana cara yang efektif gitu untuk menyusun dan menulis serta mempublikasikan karya ilmiah? Mau tahu gimana caranya? Dan tonton ya sampai habis video kali ini. Dan setelah kita ketahui bersama, kelompok 1 itu beranggotakan Rini, Hanum, Zeva, Syabila, Dede, dan Livia. Nah, yang pertama itu kelompok 1 itu menjelaskan tentang penyusunan artikel ilmiah. Nah guys, gimana sih cara penyusunan artikel ilmiah itu? Yang pertama itu penyusunan artikel itu merupakan langkah awal ya, dan sangat penting banget nih dalam proses publikasi. Gimana kalau misalkan kita mau publikasi tapi kita nggak tahu nyusun artikelnya kayak gimana gitu kan? Gimana itu kan? Nah, yang pertama itu ada struktur standar yang digunakan adalah IMRAD. Yang pertama itu ada introduction, terus metodenya, result, dan discussion. Nah, penulisan juga perlu menyusun judul yang ringkas namun mencerminkan isi artikel secara tepat. Jadi ngejelasin itu kayak ya udah gitu, kita ya harus sama gitu, sama pemikiran kita harus benar-benar valid ya apa yang kita tulis itu. Nah, terus juga latar belakang dan tujuan penelitian itu harus disusun dengan mengacu pada masalah nyata ya, harus nyata tuh, nggak boleh kayak cuma omongan, nggak boleh kayak prediksi doang, tapi itu harus nyata. Nah, dan disertai gap riset yang jelas. Dan landasan teorinya itu adalah suatu kerangka berpikir yang logis dan ilmiah, jadi masuk di akal gitu. Tahap ini juga mencakup pencarian literatur terbaru dan relevan dari sumber terpercaya seperti Scopus dan juga Google Scholar. Nah, selanjutnya itu adalah penulisan artikel ilmiah. Dalam penulisan artikel ilmiah itu menuntut penggunaan gaya bahasa yang akademik, jadi harus berstandarisasi dari berstandarisasi dari akademik gitu. Jadi harus gaya bahasanya itu kayak formal ya, nggak boleh kayak bahasa yang nggak sopan gitu dan bahasa yang kayak bahasa daerah gitu. Terus juga gaya bahasa akademik itu harus menghindari ekspresi emosional, terus juga bersifat netral, menggunakan istilah teknis spesifik sebagai bidang ilmu, menyampaikan ide secara jelas dan sistematis, juga teknik menyusun argumen ilmiah, mengedepankan logika yang runtut dan didukung oleh bukti empiris atau teori yang relevan. Nah, yang terakhir itu ya guys ya, kalimatnya itu umumnya efektif, sama aja kayak yang tadi ya, harus efektif, tidak bertele-tele kayak gitulah istilah. Selanjutnya itu ada publikasi artikel ilmiah nih guys. Jadi guys, publikasi artikel ilmiah itu merupakan proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang, yang pertama itu jurnal bereputasi, yang kedua itu prosedur submission, terus estimasi publikasinya, dukungan institusi dan komunitas akademiknya. Jadi sebelum kita publikasi nih si artikel ini,
kita harus cari dulu nih jurnal yang bereputasi, kayak misalkan jurnalnya itu jurnal Sinta berapa, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Itu yang bereputasi tuh kayak gitu. Nah, terus juga prosedur submissionnya kayak gimana, estimasi publikasinya kayak gimana, terus dukungan institusi dan komunitas akademik. Nah, selanjutnya itu ada tahap publikasi, mencakup strategi memilih jurnal yang sesuai dengan topik dan cakupan artikel. Jadi sebelum kan kita nulis ya jurnal dan artikelnya, habis itu kita cari nih kira-kira template jurnal mana, ini yang kita tulis ini termasuk ke bagian apa, entah sosial kah, atau ekonomi, atau bisnis, atau tentang apa ya, keagamaan, dakwah dan lain-lainnya. Itu kita harus ngeliatin dulu jenis yang tulisan yang kita tulis itu apa gitu. Terus penulis juga harus memperhatikan reputasi jurnalnya yang seperti aku bilang tadi, indeksasi misalnya Scopus atau WOS gitu. Dan ketentuan submission. Ketentuan submission ini terdiri dari yang pertama itu ada APC atau biaya publikasinya. Jadi dalam submit itu kayak ada biaya publikasinya guys. Soalnya kan dalam jurnal itu kan pasti ada yang ngedit kayak gitu kan. Nah, itu pasti butuh uang guys, gak gratis. Nah, itu deh ada ATC-nya atau biaya publikasi. Terus juga pengunggahan naskah melalui sistem OJS. OJS itu yaitu kayak Sinta gitu. Terus juga proses per review, nanti ada review habis kita nge-submit tuh ya, nanti ada editornya yang kayak nge-review, kayak benerin lah gitu tulisan kita itu udah benar atau belum, kayak gitu. Nah, mungkin segitu aja ya yang bisa aku sampaikan. Nah, kenapa sih gitu kan, sebelum aku tutup, kenapa sih kita itu bukan diajak sih, kayak disuruh untuk melakukan presentasi lagi ya, karena pembahasannya itu terkait tentang publikasi jurnal untuk UAS nanti. Dan yang pas pertama presentasi itu kayak ngebahas tentang beritanya. Nah, ini kan kalau yang sekarang itu tentang lebih ke artikelnya, cara penulisannya kayak gimana. Nah, kayak gitu guys. Jadi tadi itu kayak ngebagi session buat berita-berita, kalau buat artikel-artikel kayak gitu. Mungkin cukup sekian aja yang dapat aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan bye-bye.